فضل عليه في مقصود طلع البدر علينا بشريات الوداع وجب الشكر علينا بعد آل الله دام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Ya insyaallah mudah-mudahan duduknya kita di dalam majlis ini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mengharap ridha Allah, yang kedua kita mengharapkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, mohon dibukakan pintu maaf atas kedatangannya dengan penuh keterlambatan. Kita punya rencana tapi Allah rencananya jauh lebih baik. Setiap rencana manusia belum tentu baik hasilnya, tapi rencana Allah sudah pasti akan membuat kita bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, lelah enggak? Capek enggak? Kalau pada bilang capek, asal tahu aku nggak pernah capek cintain kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi di jalan saya coba-coba lagi baca kitab. Ada satu pembahasan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini saya punya 3 tema. Bab syukur, tentang neraka, atau Isra wal Mi'raj. Yang mana? Tiga-tiganya. Berarti 3 jam nih kita ngebahas. Serius? Sanggup? Kuat? Sumpah saya enggak. Kita bahas sedikit demi sedikit, yang penting dapat keberkahan di dalam ilmunya, insya Allah. Tadi saya baca satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, di dalam kitabnya ada percakapan antara Allah dengan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Ini percakapannya menarik. Begitu saya masuk ke dalam sirahnya, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ceritakan kepadaku orang manusia yang keluar dari neraka paling terakhir. Kebayang gak? Keluar neraka paling, dosanya kayak apa itu orang? Apakah ada ya Allah? Jawaban Allah di dalam firman-Nya, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Nah, ini hati-hati nih. Ini Allah nyebutnya orang laki-laki nih.
Walaupun yang paling banyak perempuan di dalam neraka, yang keluar dari neraka terakhir laki-laki. Ya rasa loh. Ada seorang laki-laki keluar dari neraka paling terakhir. Allah memanggilnya, wahai hambaku. Lihat ya, Allah kalau manggil hamba tuh penuh dengan kasih sayang. Ya abdi, dakhulil jannah. Ya Allah, masuk ke dalam surga. Apa jawaban ini hamba? Ya Allah, malas. Ini hamba jawab, malas. Kenapa kata Allah? Surganya udah penuh. Surganya udah banyak penghuni surga yang masuk ke dalam surga sebelum aku. Sekarang aku sisanya cuma sedikit, nggak ada lagi tempat buat. Allah jawab, wahai hambaku, pernah kau tahu antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, dari barat sampai ke timur, dua kerajaan yang terbentang besar? Bolehkah aku memberikan tempat untukmu seperti itu? Apa jawaban hamba ini? Aku rela ya Allah. Apa kata Allah? Aku sediakan kepadamu 4 kali luasnya 2 kerajaan, katanya Allah. Dosanya banyak, keluar neraka paling terakhir, dikasih luasnya surga 4 kerajaan. Saya nggak habis pikir, gimana kita yang duduk di dalam majlis, yang ibadah, yang taat kepada Allah, taat kepada syariatnya Nabi, istri taat kepada suami, suami memberikan nafkah yang halal kepada istri, anak dengan orang tua dengan yang berakhlak. Demi Allah, luasnya surga lebih besar dari apa yang telah diberikan oleh orang yang paling terakhir masuk keluar daripada neraka. Harapan yang saya dapat dari hikmah tersebut, ternyata orang ini gak pernah syukur ibu bapak. Manusia ini gak pernah syukur. Saya mau tanya, kita udah syukur belum sama Allah? Belum. Payah lu. Orang yang namanya gak bersyukur, kalah kita sama cacing. Tahu cacing? Di dalam tanah apa di atas tanah? Dalam tanah apa di atas tanah? Cacing ditugaskan oleh Allah berzikir setiap waktu. Rezekinya dijamin sama Allah. Gimana kita yang sholat 5 waktu, yang zikir, yang ibadah, masa iya rezeki kita ketuker? Ini kalau di jalan ini, kalau kita hitung ada berapa warung? Banyak gak? Pernah nggak lagi jalan mau beli obat lah, mau beli obat, mau masuk ke satu warung, ternyata kelewatan, kita berhenti ke warung yang sebelahnya? Pernah begitu? Yang nganterin kita ke warung sebelahnya siapa? Allah. Rezekinya nggak akan pernah ketukar. Tugasnya setiap manusia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang pandai bersyukur kepadaku, pasti nikmatnya akan Allah lebihkan. Orang yang kufur tidak pernah syukur, maka orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan nikmat kecuali azab, baik di dunia sampai di akhirat. Yang nikmat hak yang kita dapetin apa? Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pembuktian syukur seorang rasul kepada Allah yang diberikan oleh untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ibu datang ke sini ada snacknya nggak? Dapat snack? Gua mah air doang. Ngambek ah gua. Ini rezeki bukan? Ibu datang ke sini dapat rezeki nggak? Duduk di majlis, rezekinya Allah berikan. Betul? Ibu dapat snack dari siapa? Panitia. Dari pani? Ada yang habis, ada yang nggak habis. Yang nggak habis dibawa apa ditinggal? Parah banget tuh. Ya iyalah Bib, itu kan rezeki. Bawa pulang berarti berupa oleh dari siapa? Panitia.
Saat kita bawa ini makanan pulang ke rumah, orang rumah nanya dong, itu dari mana? Siapa yang ngasih? Isinya apa? Maafin yang sisa aqua. Makanannya udah aing makan. Ada pertanyaan, ini urusan manusia, urusan perut. Saat bawa rezeki dibawa ke rumah berupa oleh-oleh, ditanya bagaimana Allah yang menitipkan hadiah berupa oleh-oleh salat 5 waktu lewat tangan Nabi Muhammad untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diundang sama orang paling kaya seKerawang. Ini Kerawang apa masuknya mana? Kerawang ya, Kerawang mana? Barat, timur? Timur. SeKerawang orang paling kaya kita diundang. Pulang bawa oleh-oleh, rumah harga 2 miliar. Amin. Emang nggak ada yang begitu? Nggak ada. Sampai tahu habis acara ini ada. Insya dikasih rumah, senang nggak? Pilih rumah dunia yang mewah apa rumah di sorga? Catat ya baik-baik nih. Catat nih. Mau dapat rumah indah dunia apa di akhirat? Kalau saya mintanya dunia akhirat. Jangan mintanya setengah-setengah. Tapi ingat, salah doa bahaya kita. Kadang orang minta kesabaran. Ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Salah. Bib saya nggak kuat sama ujian. Salah. Terus mintanya gimana? Kalau kita nih hari dapat ujian terus doa sampai nangis-nangis keluar darah. Ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Besok ujiannya lebih parah dari hari ini. Kenapa? Orang minta sabar. Mintanya apa? Ya Allah berikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan kami di dalam kehidupan. Doa kita ini kadang nggak tepat waktu. Betul nggak? Kadang kita minta gini, selesai sholat, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Betul nggak? Mau rezeki banyak? Buat apa? Buat apa? Bohong banget. Duit banyak buat ibadah. Ngimpi. Perempuan duit banyak, skincare selemari. Betul nggak? Laki duit banyak, saya nggak ngomong ya Pak, tapi alhamdulillah Pak, syukur sama Allah, istri tahu keadaan hati Bapak. Kan begitu. Loh, nikah lagi emang dilarang? Ada nggak ayatnya? Ada firmannya nggak? Kalau ada perempuan yang bilang itu nggak ada di dalam firman Allah, kafir. Nikah 2, 3, 4 laki-laki boleh. Urusan ibu nggak ngizinin apa? Allah aja ngebolehin kok. Yang maha kaya siapa? Allah. Yang milikin alam semesta siapa? Allah. Allah aja mengizinkan. Urusan ibu kenapa enggak? Nggak boleh begitu, egois lu. Saya mau tanya, Bapak jawab jujur ya Pak. Bapak diurusin nggak sama istri? Diam. Saatnya laki bersuara Pak. Pak jawab yang jujur. Bapak diurusin gak sama istri? Enggak. Pak jangan khawatir Pak. Dengar baik-baik nih Pak. Saat Allah tidak mengiring seorang istri untuk kita diurusin, ternyata enggak. Jangan khawatir, Allah siapin bidadari buat kita Pak. Tahu bidadari Pak? Belum pernah lihat? Sarwa aing gante. Saya mau ngomongin ilernya aja nih, mau nggak? Iler bidadari, lu mau denger kagak? Bu, iler bidadari Bu. Satu tetes turun ke bumi, wanginya setahun sebumi cium wanginya. Itu baru ilernya. Gimana bentuknya? Pak, jangan khawatir Pak.
Saat perempuan istri kita nggak ngelayanin kita dengan baik, Pak, bidadari minta langsung kepada Allah, ya Rabb, ini suami nggak diurusin, biar saya yang urusin di dalam surga. Apalagi ada laki-laki yang punya jenggot, Pak. Satu jenggot, satu helai jenggot, satu bidadari yang sedang bergelayutan, Pak. Ngapa lo mau berjenggot juga lo? Siap-siap yang punya jenggot, besok botak lo. Bu, ibadah kita ini cuman bukan sholat doang. Ibu ngurusin suami ibadah, pahalanya gede loh Bu, ngurusin suami. Maaf, saya kalau pulang kadang 3 minggu saya nggak pulang-pulang. Saya nggak pulang 3 minggu. Begitu saya pulang, istri saya udah bilang dari jauh-jauh, yang bentar lagi aku pulang ya. Saya manggil istri sayang karena istri juga manggil saya sayang. Saya manggil sayang, istri manggil sayang, ya alhamdulillah. Kenapa lu cemburu? Emang bapak nggak pernah dipanggil sayang, Pak? Bapaknya budak. Maaf Bu, istri saya manggil saya sayang. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Modelnya begini gimana nggak sayang? Sorry bro, ini hari-hari gua. You dengek baik. Bu, yang namanya panggilan itu juga ibadah. Nabi pernah didatengin sama wanita. Wanita ini demonstrasi kepada Nabi. Wahai Rasulullah, apakah di Islam ini egois? Islam ini pilih kasih? Ada apa wahai wanita? Kenapa perempuan nggak boleh wajib sholat Jumat? Kenapa laki-laki doang yang sholat Jumat? Kenapa laki-laki boleh jihad fisabilillah, sedangkan perempuan nggak boleh jihad fisabilillah? Ini namanya nggak adil. Apa jawaban Rasulullah? Wahai para sahabatku, dengar pertanyaan wanita ini. Wahai wanita, sampaikan jawabanku kepada seluruh wanita lainnya sampai di akhir zaman mendengar jawabanku ini. Ketahuilah wahai para istri, wahai para wanita, tatkala kalian mengurus suami kalian, tatkala kalian mengurus rumah, tatkala kalian menyucikan pakaian suami, anak, ngurus rumah tangga, pahalanya sama sebagaimana kalian sholat Jumat dan kalian jihad fisabilillah. Dan itu pahala yang sudah pasti diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya sama ibu, capek nggak ngurusin rumah tangga? Capek nggak ngurusin anak? Capek ngurusin suami? Makanya diringankan adanya ayat natna sulata waruba. Nikah 2, 3, 4 itu meringankan istri pertama. Gue kan laki-laki, masa iya gue mau kalah? Bu, ibu tahu nggak kenapa sih kok laki-laki boleh perempuan enggak? Tahu nggak? Karena perempuan itu ada masa expired. Emang benar bahasa noraknya kadaluarsa. Bahasa biologisnya menopause. Gak bisa produksi. Udah nggak bisa. Coba lihat kalau di warung, kalau ada yang masanya expired, dikemanain? Ini kan ibu nggak dibuang. Bu, lihat nggak? Saya duduk di kursi kan ya. Bapak lihat Pak, kakinya berapa? Kaki gua 2. Gile lu, gue duduk pakai macanan apa, tempat duduk sirkus. Kaki kursi ada berapa? Kokoh nggak? Goyang nggak? Kursi aja bisa bikin mapan, gimana istri bapak? Pasti tanda tanya, Habib istrinya berapa? Tuh. Jujur Pak, saya 1 istri, jujur demi Allah.
Saya istri satu. Kenapa? Satu rasa empat, Pak. Liar aing liar. Ini hiburan dulu, Kiai. Iya kan? Kalau kita serius-serius bubar ini jamaah. Udah nungguin lama, Habibnya lempeng aja serius. Makanya gue lakunya yang begini nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ini mau terusin yang nikah 2, 3, 4 gak nih? Hah? Nggak mau? Gue nya mau masih. Lah yang ceramah kan gua. Pak, Bapak seneng ngedengernya, Pak? Seneng, Pak? Karena saya tahu. Kenapa saya bahas ini? Karena muka Bapak muka teraniaya. Ini yang belakang dengar nggak saya ngomong? Belakang sono no, dengar nggak? Dengar? Nggak dengar, Pak? Bapak dada-dada ngapa? Nggak kuat. Bapak lambaikan tangan, Bapak. Beb, jangan ngomong ini ke saya, nggak kuat, Beb. Kenapa dibilang ada perempuan itu masa menopause? Karena ada masa yang sudah tidak bisa memproduksi. Coba lihat laki-laki umur 80 dikawinin sama umur 19 tahun, bunting tuh anak. Saya mau tanya, ibu kalau ke pasar pernah kan beli kelapa tua, kelapa muda? Ngapain beli kelapa tua? Apa? Santannya itu baru kelapa. Pak, kebalikan laki-laki ke pasar sama perempuan ke pasar. Nih lo dengerin baik-baik nih. Bapak pernah ke pasar, Pak? Beri kelapa pernah? Kelapa tua, kelapa muda. Ini ibu pada mau denger nggak? Kenapa yang laki nyari kelapa muda? Seger and kenyal. Benar. Bu, selain sholat, pengajian, urus suami adalah ibadah. Bu, ada ibadah, amalannya ringan, nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, nggak capek kok, nggak capek. Tapi timbangan pahalanya gedenya luar biasa. Mau apa enggak? Senyum. Cie. Ini senyum, Bu, obat dari segala obat, Bu. Suami lagi marah ngelihat istri senyum, buyar, Bu, marahnya. Itu bini siapa itu yang ngomong? Bu, ibu capek, bapak capek, Bu, pulang dari kantor, pulang kerja, pulang sampai rumah ngelihat istri senyum, ya Allah, apalagi dandan, la ilaha illallah. Capeknya taruh di pagar, Bu, gak diajak masuk capeknya. Kenapa? Senang hatinya ngelihat istri dandan, udah wangi. Istri lu begitu nggak, Pak? Ih, amit-amit. Bu, ibadah itu banyak, betul. Apalagi rumah tangga. Rumah tangga ini ibadahnya banyak. Banyaknya komunikasi itu adalah salah satu ibadah. Tapi ingat, jangan banyak bicara di dalam kamar. Ya, Bu. Jangan pernah ngobrol, ajak ngobrol bapak, bapak ajak ngobrol ibu di dalam kamar, nggak boleh. Kenapa? Syaitan akan masuk di tengah-tengah percakapan, ujungnya pasti akan adanya perceraian. Kalau mau ngobrol, jalan dah ke ujung gunung ke kafe ke candlelight dinner ke. Emang nggak pernah lu? Nggak pernah diajak? Ya enak sih ngajakin lu. Dari pagi sampai sore, mana senep, muka berminyak, bisa goreng tempe, rambut dicepol, daster bolong, mana demek, peniti atas, peniti samping, peniti belakang. Gimana laki mau ngajak lu jalan? Begitu dicium, ya Allah, kentopo. Emang nggak dikasih? Nggak dikasih, Bu. Tuker tambah lakinya, Bu.
Pak, Bapak, suami juga banyak ibadahnya di dalam urusan rumah tangga. Saya kalau udah ngomongin rumah tangga, saya nggak mau selesai-selesai loh. Jujur, karena banyak di akhir zaman perempuan banyak nuntut, tapi suami nggak boleh nuntut. Lu mau seneng mau kagak, gue yang ngomong. Coba lihat kemarin corona. Berapa banyak perceraian yang meningkat saat terjadinya corona. Se-Indonesia 60%. Gila. Hampir 100% yang nuntut istri. Gugat cerai suami. Ulusannya apa? Ini dia nih. Makanya lu jadi laki-laki. Ini laki. Ini lu laki-laki lu. Setiap gajian jangan pernah kasih tahu istri. Pak, maaf, saya ngomong kayak gini. Kenapa? Karena perempuan itu apapun pakai perasaan, nggak bakal pakai akal. Kalau laki-laki pakai akal. Akalnya laki-laki 9, akalnya perempuan cuma 1, perasaan laki cuma 1, perasaan perempuan 9. Ini keistimewaan Allah berikan satu sama lain yang saling berbeda. Kenapa? Kalau kita nih, begitu perempuan ngelihat tabungan 100 juta, oh aman. Datang 1 bulan berubah sisa 2 juta. Nah, ini bakal jadi masalah nih. Perempuan pakai perasaan, hubungan kita nggak akan baik. Kenapa? Kamu belikan apartemen segitu indahnya, lu film banget lu ya. Ini uang kita tinggal 2 juta, anak kita 4, kita nggak mungkin kita bisa sama-sama lagi. Ya udah kita masing-masing aja. Sedangkan 2 juta itu di akal seorang laki-laki bisa jadi 200 juta, betul? Kenapa perempuan pakai perasaan, Pak? Karena perempuan apapun yang dijalani harus dirasa, tidak boleh menciptakan sesuatu hal yang merusak rasanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya baca lagi nih di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali radhiyallahu an. Perempuan itu perasaannya ibarat cermin, Pak. Paham ya, Pak? Tahu cermin? Saat kita punya utuh, nggak ada retak, nggak ada apapun, indah nggak? Kita cermin diri kita bagus nggak? Tapi ketika cermin itu jatuh, hancur nggak? Begitulah, Pak. Saat kehancuran itu terjadi, bisa nggak cermin itu kembali sempurna? Begitu juga perasaan seorang perempuan, Pak. Saat dia sudah mencintai, perasaannya akan selalu mencintai dengan kesempurnaan. Jika seorang suami sudah melukai hati istri, wallahi istri paling gampang memaafkan, tapi nggak akan pernah melupakan rasa sakitnya. Paham, Pak? Paham? Gue baru belain segitu aja senang banget. Habis ini juga gue jatuhin lagi. Kenapa? Saya survei dong. Kenapa sih perempuan doyan banget dikatakan oleh cermin? Ternyata emang bener. Bangun tidur, selesai mandi, make up, pakai kerudung, sarapan. Masa lo nggak ngaca? Itu kan kaca meja, Pak, burek. Dilihat nggak bakal kelihatan sempurna, tapi masih bisa buat ngaca. Keluar rumah ngelihat jendela, pakai helm, naik motor. Coba lihat, Pak. Makanya lu kalau naik apapun jangan pernah di depan lu perempuan, Pak. Beloknya cuman dirinya sama Allah doang yang tahu. Sen kanan, belok kiri. Betul nggak? Ternyata, Pak, Bapak lihat spion motornya nggak ngadep ke belakang, Pak. Betul kan? Saya survei lagi. Kenapa tuh perempuan rata-rata spionnya nggak pernah mau ke belakang? Karena perempuan itu nggak pernah mau ngelihat masa lalu, yang dia cari masa depannya, Pak. Betul nggak? Udah punya masa depan? Belum?
Mau tuker laki? Kau tabok lu. Bu, berlaki-laki itu bisa jadi seseorang yang sempurna tergantung bagaimana doa seorang istri. Nabi Muhammad SAW punya istri namanya Siti Khadijah. Kekayaannya 70% Mekah itu punyanya Siti Khadijah. Seorang saudagar kaya raya luar biasa. Semua hartanya habis buat siapa? Buat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Satu masa Nabi Muhammad pernah masuk ke dalam rumah pagi-pagi setelah beliau ngajar duha. Melihat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatimah bintu Muhammad Rasulullah SAW. Tatkala di saat itu Nabi nggak nyapa, Nabi meneteskan air mata. Terdengar isak tangis Nabi. Siti Khadijah nengok, ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Apa kata Nabi? Ya Khadijah, engkau adalah seorang wanita yang berkah rezekinya. Engkau dahulu seorang saudagar, wanita yang kaya raya. Sekarang kau tidak memiliki harta, sampai kulitmu menyatu dengan tulang, dan asimu bukan lagi asi yang keluar, melainkan darah segar karena kekurangan di dalam gizinya. Jika engkau ingin aku lepaskan, maka aku ridha, aku akan melepaskanmu, kata Rasulullah. Apa jawaban seorang istri yang saleh? Dengan senyuman, kegembiraan, tidak ada ketersinggungan dengan perbahasaan Nabi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, jika aku harus mati lebih dulu, engkau akan melintasi lautan untuk dakwah di jalan Allah, maka bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan rakit agar engkau dapat melintasi lautan. Ada sebagian riwayat yang mengatakan, ya Rasulullah, jika engkau memerlukan uang, memerlukan untuk jalan dakwah Allah, maka bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, jual ke pasar agar itu meringankan beban dakwahmu, ya Rasulullah. Ini istri yang soleha. Kita baru ngelepas cincin aja buat ngasih modal suami, besok suami lagi lupa sama istri. Jangan sombong, kamu bisa begini nih, ini tolongan dari saya. Banyak gak istri yang begitu? Ibu mau ibadah sering, mau majlis taklim bagus, ibu ngebahas masalah ini, nol, pahalanya dihapus oleh Allah. Na'udzubillahi min. Di dalam rumah tangga ibadahnya gede loh. Jangan dikira sholat kita, ya Allah, kalau buat khusyuk sholat susah dah. Susah kita sholat. Pernah ada yang sholat khusyuk? Coba angkat tangan, coba. Coba, gue pengen tahu yang khusyuk, pernah khusyuk. Bib, saya pernah khusyuk loh, Bib. Ayo bapak, ada yang pernah sholat khusyuk? Pernah? Kita kan sudah janji nih sama Allah. Kita hidup sudah kita sandarkan sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah kita serahkan. Sudah. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, semua aku serahkan kepadamu, ya Allah. Baru Al-Fatihah, kunci motor ketinggalan di mulut motor, kita ingat. Kompor belum dimatiin, ingat. Dompet geletak, ingat. Kenapa? Disinilah syaitan gak akan pernah tinggal diam. Tahu perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi pun masih dapat ujian. Saat Nabi sampainya ke Sidratul Muntaha, iblis mengejar Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Diberikan gangguan agar Nabi tidak cepat-cepat untuk sampai kepada Allah. Nabi aja masih dikasih ujian, gimana kita yang baru belajar sholat, setannya kopral, prajurit. Tapi yang kiai-kiai begini nih, loh, jenderal bintang 4 tapi nggak pernah nembak orang. Tuh, bisa kebayang gak lu? Iblis turun langsung. Kenapa? Karena keimanan seseorang tergantung at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu yang dilihat sininya, bukan dilihat dari sorbannya, bukan yang dilihat dari jubahnya, bukan yang dilihat dari imamahnya. Saya Rizky Al-Idrus, saya bicara di sini bukan saya yang paling soleh, bukan saya yang paling alim, tapi mungkin apa yang keluar dari lisan saya bisa mendapatkan satu pelajaran yang baik, sehingga saya Allah berikan hidayah karena apa yang telah saya sampaikan. Khususnya saya nasihat buat diri saya, umumnya buat kita semua. Nggak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sama-sama dong kita ngebenah diri. Mau sampai kapan kita tertidur lelap? Orang-orang di sana yang beda agamanya dengan kita, mereka udah sampai ke bulan. Kita masih ngintipin bulan tiap tahun. Ramadan tiap bulan, Syawal
Ngintip bulan. Tiap tahun kita ngintipin bulan, orang udah pada ke bulan, lagi bangun rumah di bulan. Coba bisa kebayang, mereka ngambil ilmunya kita, tapi ilmunya mereka, ilmunya kita manfaat buat mereka. Kenapa ilmu kita nggak manfaat buat diri kita? Kenapa? Anak muda, saya cuma mau bilang nih buat anak-anak muda. Anak muda, anak muda, lo lihat nih masjid begitu indah, lo lihat, bagus ini masjid. Saya mau tanya, DKM mana DKM? Mana DKM? Ustadz, saya tolong jawab yang jujur Ustadz. Ini masjid kan indah, masjidnya bagus. Sholat subuh berapa banyak softnya? 2 soft, kira-kira berapa orang Ustadz? Kira-kira 35 orang untuk kadang-kadang. Apa rutin setiap subuh segitu orangnya? Banyaknya anak muda apa aki-aki? Aki-aki. Anak muda, anak muda, pacar lo jauh lo datengin, gunung lo samperin, mall segitu gede lo buang duit lo, masjid samping rumah lo nggak pernah dudukin. Demi Allah, ada laki-laki yang jauh dari masjid, mau dia masih muda, mau dia udah tua, ingat kematian mereka tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah. Na'udzubillahi min. Ini hati-hati nih buat laki-laki nih. Ya, Bu, saya cuma mau bilangin sama ibu, suami sholat subuh di masjid apa di rumah? Hah? Saya mau ngasih tahu nih, ini makalahnya Imam Syafi'i ini. Kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Besok Senin dia nih mau berangkat kerja, suami lihat subuhnya. Kalau dia subuhnya di rumah, begitu mau berangkat, dulu yang ganti dulu pakaiannya tuh pakai daster. Pak, buat TKM saya cuma minta nih ada satu wasiat sedikit aja. Kalau nggak ada anak muda yang ngemakmurin masjid, saat dia mati jangan sholatin di masjid Pak. Gelindingin aja, gelindingin. Anyutin juga nggak apa-apa. Kenapa? Masjid ini bisa baik, bisa makmur, tergantung anak mudanya. Makanya saya cuma mau bilang juga sama DKM, kalau ada anak-anak kecil lagi sholat di masjid, tolong jangan diusir Ustaz. Jangan diusir. Demi Allah, itu akan merusak kita, generasi kita nanti. Jangan disentil, jangan ditabok. Kalau anak kecil bercanda wajar. Kenapa? Namanya anak-an. Kalau dia bercanda, softnya dia mundurin, jauhin. Kita dapat 4 soft, mereka dapat lewatin 3 soft, belakangin. Biarin dia mau bercanda-bercanda. Yang namanya anak-anak kan kita juga begitu dulu. Iya. Betul nggak? Lagi mau sujud, iya. Kan begitu kan? Coba lu aki-aki yang bercanda begitu, emang pantas? Nah, imam lagi ruku meri tendang, wah. Imam lagi sujud, bubar. Kan nggak mungkin, namanya anak. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, sesungguhnya jika masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak, wallahi masa depan tidak lagi ada yang bakal memakmurkan masjidnya. Masjid tempatnya hidayah. Salat 5 waktu di masjid. Semua apa yang kita harapkan adanya di masjid. Ini masjid nyamannya luar biasa. Saya begitu masuk adem bukan main. Ini AC kayaknya baru dipasang ya. Pantasan masih dingin, nyes banget. Persiapan Ramadan Habib, jangan sering-sering. Ini begitu siang banyak yang tidur. Saya lagi bingung sama setiap DKM masjid. Kalau udah datang bulan Ramadan, Allah proposal datang. Ada apa nih Ustaz? Pelebaran masjid Habib. Emang apa? Terawih nggak muat Habib. Nggak cukup, penuh. Oh. Emang lagi diapain? Lagi pelebaran Habib. Oh. Saya cuma mau bilang Ustaz, gak perlu digedein, ntar juga lebar sendiri. Ramadan pertama penuh sampai keluar sendal pada ketuker. Kadang salah gandeng, bini orang kita gandeng. Penuh loh, saking penuhnya loh. Yang di dalam berkipas, AC-nya nggak ada rasa. Yang ibu puter mau kena, hardang ya. Betul. Bapak-bapak ambil peci, ya Allah panasnya begini banget dah. Neraka bocor apa? Datang minggu kedua mulai ada kemajuan. Softnya maju tuh.
Sandal masih banyak yang hilang, masih. Datang minggu ketiga, mulai dah yang di dalam pada pakai jaket. Kenapa? Tiis. Minggu keempat mulai tambah lebar. Kenapa? Isinya panitia zakat. Betul nggak? Coba seandainya sholat subuh segini ramenya, berkah nggak nih kampung? Allah akan menjaga kampung ini jika mereka menjaga sholat subuhnya. Saya bangga setiap saya, ya Allah, saya kalau datang kemana aja ceramah pasti rame, pasti rame. Tapi wallahi Rifki bangga banget, setiap lagi ceramah di masjid, mulai besoknya, subuhnya, zuhurnya, bagi yang kerja silahkan. Tapi nanti subuhnya semuanya sholat serentak di masjid. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Bib, saya yang perempuan gimana? Perempuan yang paling baik sholatnya di dalam kamar. Jangan pernah ikut-ikutan keluar. Kalau terawih bagaimana? Silahkan. Tapi jangan pernah ibu-ibu jadi siluman. Kadang habis buka puasa dipanggil, Neng, sini Neng. Ini mau kena sama sejadah, taruh tuh di pojokan sebelah sono ya Neng ya. Kenapa? Tuh kan ada tiang tuh, tiang nomor 2 deh Neng, biar pulangnya gampang. Apalagi kan emak bisa senderan Neng. Ayo ngaku, begitu nggak? Begitu nggak? Yang datang mau kena sama sejadah duluan, ibunya belakangan. Betul? Kebayang kalau bapak kain duluan. Ayo, lu jangan egois dong. Kalau bapak, tong sini, nih bawa kain gua. Mana? So pertama. Nah datang pakai apa itu bapak? Janganlah begitu. Bu, paling yang cepat masuk ke dalam masjid berkahnya beda sama orang yang datangnya belakangan. Sama begitu juga salat Jumat. Kalau yang laki ini anak muda biasanya saya jujur, saya kalau ceramah mah ngomongnya ke anak muda aja dah. Anak muda sekarang mah PA. Emang bener, tolol. Bodoh amat, lu nggak seneng bodoh amat gua mah. Sampai suruh lu ngundang gua. Anak muda sekarang Kiai, maafin ya, orang lagi pada sholat Jumat, khotib lagi naik, lapas, pelepus. Apalagi kalau di depan ada warung kopi, noh, dua Allah, bererot tuh anak muda. Khotib ceramah, dia mah ngobrol baik, tolol, itu udah masuk rukun PA. Sholat yang benar, masuk saat sebelum khotib naik, duduk yang tenang. Lu pulang kan bisa ngopi lagi, ngumpul kan bisa. Kenapa harus nunggu komat baru lu berebut masuk ke dalam? Udah ngelangkah-ngelangkahin orang. Janganlah kayak gitu. Nih anak-anak muda sekarang, saya jujur, saya gedek sama anak-anak muda sekarang. Belum lagi yang pada ngisi slot, judi online. Maka lu pada ketawa kan, sadar lu kan? Kadang udah menang judi online dapat nih Bu, dapat nge-gift gua di TikTok, kan kurang ajar. Yang dikasih ke gua duit haram. Betul Ustaz, kadang begitu. Waktu itu saya jujur, uang TikTok sampai sekarang masih ada 580 juta, saya nggak berani tarik. Pertama saat saya punya TikTok, lagi boom-boomnya, cie. Lagi viral-viralnya, cie. Itu setiap nge-live kurang lebih $400, $500, gue dapet tuh. Setiap $500 saya cairin. Setiap lagi nge-live saya cairin. Orang nge-giftnya banyak. Satu waktu saya ceramah nge-live, begitu saya nge-live ternyata saya ngeliat ada singa lewat 3 biji. Satu singa 5 juta. 5 singa berapa? 15 juta. Begitu dilihat, la ilaha illallah, banyak amat gue dapat. Gue tuker dong, masuk ke rekening saya. Besokan sorenya saya nge-live. Ayo siapa yang mau tanya, falyatafadhol, silakan naik ke room saya. Naiklah nih orang laki-laki satu, saya nggak sebut namanya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib, kenalin nama saya Fulan. Ahlan wa sahlan, sehat Fulan, sehat alhamdulillah. Habib, mudah-mudahan kemarin hadiahnya saat Habib ceramah bisa kepake dengan baik. Alhamdulillah. Bib, saya mau tanya, hukum judi slot apa? Perasaan gue udah mulai gak enak tuh. Jujur saya, begitu dia tanya tuh, hukum judi slot apa? Haram. Mau dia online, mau dia pakong, mau dia togel, mau dia masang, mau dia koprok,
nyata maupun online haram. Oh gitu Bib. Ya Allah Bib, maafin ya Bib. Kemarin saya nge-gift karena menang slot. Sialan. Mana udah gue cairin, udah gue bagi-bagi. Mulai dari situ saya nggak berani lagi ngecairin gift. Kenapa? Saya khawatir terselip duit haram. Terus dia nanya lagi, Habib, ini udah kepalang tanggung lah Habib ya. Saya dosa sekalian dah. Saya mau nanya, kalau saya pakai profilnya judi slot pakai foto ulama bagaimana Habib? Dosa. Gila lu. Entar jadi fitnah, ulamanya disangka main judi. Habib punya IG nggak? Ada. Official _ Habib Rifki Alidrus. Dia add gua, di follow. Dia masukin ke DM gua, di capture, ternyata fotonya foto gua. Kan sialan. Saya tanya, lu kenapa pakai foto gua? Ya Allah Bib, maafin Bib, saya benar-benar nggak tahu, kali saya main judi pakai foto ulama dapat duitnya jadi berkah lah. Dari mana ujungnya? Main judi nyari berkah. Udah jangan macem-macem dah. Lu mau kaya sholat duha, Nabi yang ngajarin. Coba lihat apa kata Nabi, mau kaya sholat duhanya 4, 6, 8, 10, 12. Kalau lu sholat duhanya cuma 2 rakaat, termasuk golongan orang yang bakhil. Mau kaya sholat, lihat doanya sholat duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, yang jauh, yang di dalam tanah, kita paksa Allah untuk ngasih doanya buat kita. Masa kita masih nggak mau bersandar sama Allah? Banyak orang sekarang juga nih di akhir zaman, maafin, orang banyak tergantung sama orang lain. Kurang rezeki, larinya malah ke mbah. Tolol lu. Ngapain lu ke mbah, ngapain? Bah, aing teboga duit mbah. Tuh mbah juga ngomong dalam hatinya, sarua aing. Kenapa tuh mbah dipanggilnya orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Udah diajarin, mau kaya sholat duha, mau kaya sedekah yang banyak. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Kadang manusia suka terbalik. Ibu mau berkah rezekinya, bapak mau berkah rezekinya, satu sama lain saling menolong. Bapak ngasih istri, rezeki Allah ganti 10 kali lipat Pak. Wallahi, setiap apa yang diberikan oleh orang nih, oleh Allah nih, lewat wasilah orang kita, entah itu bos, entah apa, kita ngasih istri, itu gajinya Allah ganti 10 kali lipat. Mulai ini malam terkasih. Karena perempuan itu, maafin, kupingnya tuh syahwatnya di kuping. Laki-laki syahwatnya di mana? Di mata. Makanya laki-laki paling nggak bisa tuh ngelihat perempuan denok, demplon, semok, nggak bisa tuh. Istiqomah matanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Udah lu jangan pakai pura-pura dah. Sarua aing juga. Karena laki-laki, coba kalau perempuan kupingnya syahwat. Coba bapak nih malam bisikin terus istri, sayang, I love you. Gak bakal bisa tidur Pak. Ada angin apa laki gua ngomong I love you sama saya. Padahal itu sunnah, ngomong kemesraan di dalam rumah tangga. Saya mau tadi apa? Pengen nikah. Aduh, pengen dibisikin. Sini, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lah kan gua bisikin. Bu, Pak, Bapak mau nggak dipanggil sayang sama istri Pak? Mau nggak? Bapak duluan dong panggil sayang. Lihat Nabi manggil Siti Aisyah siapa Pak? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Bapak jawab, gimana mau dipanggil Humairah Bib? Orang istri saya hitam legem. Iya dipanggilnya manis, kan bisa. Manis, sweetie, kan bisa. Jangan dipanggil tem-tem, bikin kopi dong tem. Apalagi dipanggil Blacky ya. Kiamat kubro lu. Coba panggilan mesra dong ya. Mudah-mudahan ini kan jadi manfaat. Kenapa? Mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, itu salah satunya ibadah. Obrolannya yang nyaman, istri banyak tingkah yang ngegemesin. Paham nggak? Paham nggak?
Maaf ya, Nabi SAW di dalam hadis mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Pernah dengar nggak hadis ini? Nggak pernah? Belum pernah? Ngaji makanya PA. Kiai, ada nggak hadis yang begini nih? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Ada nggak hadisnya? Sahih apa enggak? Sahih lu. Kenapa disuruh jadi pelacur? Tahu pelacur? Tahu pelacur? Laki perempuan? Rata-rata laki apa perempuan? Walaupun sekarang banyak laki-laki yang jadi pelacur, banyak. Betul nggak? Sekarang saya mau tanya. Saya nanya, bapak diam, ntar lo ketahuan lo pak. Lo jawab, lo ketahuan. Saya mau tanya, yang dijual pelacur apa? Apaan? Hah? Apem? Blow on lu. Betul tuh bu. Yang dijual sama pelacur apa? Perhatian. Coba lihat, ada laki-laki lewat tempat pelacuran, dipanggilnya apa? Sayang, sini. Begitu datang tuh laki, dipegang, dipeluk, disayang. Begitu dipeluk, disayang, ditanya, yang mau duduk di mana? Di sofa atau di bartender? Atau mau dipangku sama saya? Duduknya di sofa aja. Silahkan ya, duduk. Belum kenal aja udah manggil sayang. Tatkala dia ditanya, mau minum panas, mau minum dingin, yang dia tanya, apa mau dipanas dinginin? Saya mau yang dingin. Ambil korek, panggil waiter, sini, sediain yang dingin. Selesai itu minuman datang, dia ngeringkuk di sampingnya. Kerja di mana yang? Capek yang? Ya ampun, lelah banget. Ini uratnya pada kencang. Mau dilemesin yang? 300.000 yang? Habib kok tahu? Katanya. Sudan lu, dosa lu. Tapi saya masalah ini saya pernah punya cerita saya. Saya ceramah di daerah Jakarta Barat. Saya nggak sebut wilayahnya. Saya kalau selesai ceramah, udah 1:30 tuh udah capeknya luar biasa. Saya senderin mobil. Saya buka peci, buka imamah dong. Saya mobil-mobil gua, terserah gua dong. Rebahan gua. Saya tanya, Nam, kok lu nggak jalan-jalan? Ada yang jegat, Bib. Pikiran saya, rampok. Pikir saya, begitu ngeliat, ya Allah, ini perempuan hampir telanjang. Pakai bajunya segini, pakai roknya begini. Tak dulu, katanya gitu. Saya kan tutup pintu, saya tutup kaca. Dia datang ke pinggir saya. Dia buka. Om. Dia nggak ngelihat, gua belum buka kaca semua, belum, masih buka sedikit. Ada apa, Om? Mau ditemenin nggak, Om? Ini orang nggak lihat gua pakai jubah kali ya? Oh, kaca saya kan gelap. Saya buka, ambil peci. Neng, saya ini Ustadz. Ya ampun, maaf Om Ustadz, maafin Om Ustadz, maafin kalau saya lancang, tapi maaf kalau Om Ustadz saya nggak apa-apa dah, ambil berkahnya aja. Kan sialan. Gua nggak kebayang kalau Ustadz sini yang dipegokin. Coba bisa kebayang, sekarang luar biasa. Kenapa Nabi sampai bilang gitu? Laki itu butuh perhatian. Ibu dandan kayak pelacur saat mau tidur itu jauh lebih baik daripada ibu dandan jalan kondangan. Ibu pakai minyak wangi 1 drum sekalian. Lebih baik minyak wangi dicium sama suami dibanding ibu jalan keluar dari rumah. Saya mau tanya, ibu terakhir dandan untuk tidur sama suami kapan? Gak pernah Pak. Gak pernah. Sian banget lo Pak. Waktu pengantin baru itu malam pertama Bib itu juga bau bunga banget ya Bib. Persis banget sama kuburan baru. Begitu punya anak 2 Bib, mulai cap kampak, bal pirik, fresh care,
Kesian itu Bi, ya Allah, laki lagi mau nyium begitu ngendus bibir jontor. Jangan kelewatan Ibu, jangan. Apalagi yang bajunya tuh udah penitian mulu, buang dah. Suami lagi kangen pengen peluk, seneng kagak tangan ketuncep. Sehat kagak tetanus. Lah iyalah tuh peniti nyuci ngikut, nyetrika ngikut, jemur ngikut. Mana tuh peniti udah pada belok-belok. Jangan ya, jangan. Ayo rubah diri kita dong. Mau sampai kapan kita hidup begini terus nih, mau sampai kapan? Nabi berkorban buat kita, salat 5 waktu dihadiahkan buat kita. Harapan Nabi apa? Kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Ini harapan Nabi. Salat 5 waktu ini bukan main-main. Saya berulang kali mengatakan, ada Nabi Musa didatangi oleh satu wanita cantik. Ditanya, wahai Nabi Musa, aku telah berbuat zina, aku telah berkelakuan menjijikkan. Saat aku berzina, aku mengandung. Saat aku mengandung, anaknya aku bunuh. Anak hasil perzinahan dibunuh. Apa jawaban Nabi Musa? Wahai perempuan, keluar kau dari rumahku. Nabi Musa nggak mau tahu. Keluar, jangan sampai Allah turunkan azab sedangkan engkau ada di dalam rumahku. Nabi Musa ngerasa ini dosa udah paling besar. Malaikat Jibril turun, ini perempuan bilang, wahai Tuhan, jika Nabi Musa aja seorang manusia tidak akan menerima aku, yang dikatakan dia adalah kalammu ya Allah, yang dikatakan dia kalimullah, dia tidak pernah mau mendengar apa yang aku rasakan. Bagaimana engkau wahai Tuhan, engkau tidak akan pernah mendengarkan, dosaku tidak akan pernah diampuni, katanya. Malaikat Jibril turun ke Nabi Musa, Musa, apa-apaan? Kenapa ditolak? Kenapa engkau tidak dengar ceritanya? Dia setelah berbuat dosa besar, aku takut Allah turunkan adab sedangkan dia ada di dalam rumahku. Tahukah kau Musa, ada dosa yang lebih besar dari apa yang telah dilakukan oleh wanita itu? Yang betul Jibril, ada yang lebih besar, ada. Apa itu dosanya? Orang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja tanpa merasa beban, itu adalah dosanya. Berapa kali kita meninggalkan sholat tanpa beban? Na'udzubillah min dzalik. Ibu bapak, demi Allah, padang mahsyar ini pedih Pak. Bu, padang mahsyar ini pedih. Sampai Nabi mengatakan, jika ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya saat kelak di padang mahsyar, saking takutnya dia terendam karena dosa mereka, anak tersebut, bayi tersebut ditaruh di tanah padang mahsyar, diinjak agar mereka tidak tenggelam karena dosa-dosa mereka. Nafsi-nafsi. Siapa yang bisa membantu kita? Para anbiya nyerah, nafsi-nafsi. Aku tidak dapat membantu kalian kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Analaha, analaha, analaha. Aku yang dapat membantu kalian, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Buat yang mana? Yang sholatnya nggak ditinggal. Kita mau gimana dapat syafaat? Hidup kita aja jauh dari ulama, ngegampangin sholat. Kalau besok hidup kita digampangin Allah, jangan salahkan Allah. Jangan pernah nuntut apapun, karena semua adalah karena kita yang kita lakukan. Ibu bapak di hadapannya ada rezeki sekarang, belum tentu itu doa kita. Mungkin doa buyut kita, mungkin doa daripada kakek kita, mungkin daripada orang tua kita. Belum tentu sampai detik ini doa kita dikabulin sama Allah. Kenapa? Karena banyaknya dosa kita di hadapan Allah. Bukan berarti setiap kali doa Allah mendengar. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Ada satu malaikat tugasnya untuk menghijab setiap doa hamba yang banyak dosa. Sekarang saya ngomong, ibu ngedengar atau ciumnya nggak bakal kenapa-napa, nggak ada baunya. Tapi orang yang berdosa, tatkala dia berdoa, baunya itu sampai menembus langit ketujuh. Malaikat menampik doa tersebut agar tidak sampai kepada Allah. Allah menyatakan, makanya disundahkan kita qiyamul lail, salat malam, merintih menangis di hadapan Allah. Tatkala itu malaikat ditegur, malaikat, apa yang kau singkirkan? Doa-doa hambamu ya Allah yang meminta taubat, sedangkan baunya luar biasa ya Rabb. Engkau tidak akan tahan ya Allah. Jangan engkau, jangan sampai ke engkau. Biarkan. Tidakkah kau melihat hambaku yang di tengah malam saat ini, yang sedang meneteskan air mata, mengharap doanya aku kabulkan, taubatnya aku terima. Biarkan aku dengar. Ini harapannya Nabi. Kenapa peristiwa Isra wal Mi'raj adanya di sepertiga malam? Kenapa? Karena inilah doa yang setiap hamba pasti akan dikabulkan oleh Allah.
Yuk dong kita sadar diri. Kenapa sih? Saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, itu adalah hamba Allah. Selama ini kita hamba Allah apa bukan? Jangan dijawab, cukup dengar. Jawab dalam hati. Siapa yang tahu kalian siapa yang dipastikan untuk dijadikan hamba? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa hamba tersebut? Nabiuna Muhammad. Mudah-mudahan kita dijadikan mulai malam ini menjadi seorang hamba di hadapan Allah. Yuk sama-sama kita memegang, kita meminta, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di malam ini tangisan kita, sebutan kita, panggilan kita terhadap Allah, doa kita didengar malam ini. Dan insya Allah keluar dari tempat ini kita dijadikan sebagai hamba yang taubatnya diterima oleh Allah. Sama-sama kita menyebut nama Allah, mengagungkan dan memuliakan nama Allah, sehingga Allah dapat memuliakan dan mengagungkan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Wahai saudara-saudariku, tahukah siapa nama yang kalian sebut? Kenalkah nama yang kalian sebut? Ia adalah pemilik alam semesta ini. Dia yang menghidupkan dan ia pun yang mematikan kita sebagai makhluknya. Ia adalah pemberi kebahagiaan. Ia adalah pemberi kesenangan dunia sampai di akhirat. Ia adalah Allah yang selalu memandang kita dalam keadaan apapun. Tatkala kita sedang terlelap di dalam tidur, Allah telah mempersiapkan apa-apa yang saat kami butuhkan tatkala kita bangkit dari tempat tidur kita. Wahai Rabbi, ya Allah, betapa mulianya namamu ya Allah, betapa agungnya namamu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa tidak lagi sanggup menyebut namamu ya Allah. Wahai Rabbi, dosa apa lisan kami ini ya Allah? Sebesar apa dosa yang ada di diri kami ini ya Allah? Sehingga kami banyak melupakan-Mu ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Terima taubat kami di malam ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami dengan kesucian-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Jangan Kau pandang kami dengan kedurhakaan. Ampuni kami ya Allah.
Wahai Rabbi, terima taubat kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Maaf daripada kelalaian kehidupan kami di dunia ini ya Rabb. Kepada siapa kami berserah selain kepadamu ya Allah? Engkau maha mendengar ya Rabb. Dengarkan panggilan kami, para pendosa ini ya Allah. Engkau maha melihat. Lihatlah kami yang sedang menengadahkan tangan di hadapanmu ya Allah, mengemis di hadapanmu, mengharapkan kerahmatanmu, mengharapkan kasih sayangmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami, dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Rabb. Jangan kau timpa dosa kepada mereka karena perbuatan dosa yang telah kami lakukan di dunia ini ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayah dan bunda kami. Tidak jarang kami tidak pernah menghargai jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki untuk kami ya Rabb. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Rabb. Begitupun dosa kami terhadap ibunda kami. Tidak pernah kami menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati beliau berkorban untuk kami. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu ya Rabb. Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, kami rindu belayan kasih sayang kedua orang tua kami. Ya Allah, izinkan kami sebagai anak-anak yang saleh-salehah yang dapat membawa kedua orang tua kami kelak di yaumil qiyamah, untuk menjaga mereka agar tidak terjerumus ke dalam api neraka Jahannam. Izinkan kami membawa mereka sampai ke dalam syurga-Mu ya Allah, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagi kami yang hadir dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki kami, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di dalam rumah,
Yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami yang kau kumpulkan di dunia ini, di rumahmu yang suci ini, kumpulkan kami kelak di dalam syurgamu. Tulislah nama kami satu persatu di dalam pintu syurgamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah kelak. Jika engkau haruskan kami masuk ke dalam neraka, maka izinkan air mata ini yang dapat memadamkan api nerakamu ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratur rasul bisirril Fatihah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita minta di malam ini menjadi permohonan yang didengar oleh Allah. Diberikan kebahagiaan tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Ibadah kita semua diterima oleh Allah, dan semua amal ibadah kita diganti dan dengan lipatan ganda yang terbesar di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan kita menyambut bulan suci Ramadan, mari sama-sama dengan penuh keriang dan kegembiraan kita menyebut, kita memanggil bulan suci Ramadan agar kita sampai masuknya ke dalam bulan suci Ramadan. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syairillah syairillah ya Ramadan والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. شير الله يا رمضان، شير الله يا رمضان، شير الله يا رمضان والغفران. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا الظن فيك يا رجاء على الإيمان. شهر الله يا رمضان، شهر الله يا رمضان، شهر الله يا رمضان، شهر الله والغفران. من نبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. شهر الله يا رمضان، شهر الله يا رمضان، شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. الصلاة الدائم على ما وقيم من عبادة السحران. شهر الله يا رمضان، شهر الله يا رمضان، شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن. يا علب ألوي شفاعة، يا علب ألوي شفاعة، يا علب ألوي شفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية. كل حاجة قضي، كل حاجة قضي، كل حاجة قضي. درك يا حل المدينة، درك يا حل المدينة، درك يا حل المدينة. يا كريم علها، يا كريم علها، يا كريم علها. واعف عنا كريم، واعف عنا رحيم. يا فارج الحام، يا كاشف الغام، يا من لعبده يغفر ويرحم.
da'wahum subhanakallahumma tahiyatum fiyas salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil. Sebelum Al-Fagir tutup, ingin menyampaikan ada satu hal yang mungkin ini dapat merugikan seluruh jamaah pecinta official Habib Rifqi Al-Idrus. Saya ingin menyampaikan, Al-Fagir Rifqi Al-Idrus tidak pernah meminta sumbangan dalam bentuk apapun. Sekali lagi, Al-Fagir Abdullah Rifqi Al-Idrus tidak pernah meminta sumbangan apapun. Masjid, pondok pesantren, atau majlis taklim, atau kita harus membantu yang lain, tidak pernah meminta di media sosial, apalagi mengeluarkan nomor telepon pribadi saya, tidak pernah. Karena saat ini sedang banyak di dalamnya ada yang merasa dirugikan sampai 8,7 miliar atas nama Rifqi. Wallahi saya tidak pernah meminta sedikit apapun dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena Rifqi uangnya sampai detik ini belum pernah habis. Ayuhal hadirun, saya tidak pernah membangun apapun dengan uang jamaah, melainkan dengan keringat saya sendiri. Insya Allah apa yang disampaikan di hari ini akan menjadi teguran besar buat orang-orang yang menjual darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Allah selamatkan mereka, Allah kumpulkan dengan kita, dan taubatnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.